Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sahabat Semakin Sa TV Edukasi dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di podcast Semakin Sa dalam edisi Bincang Informatika. Bersama saya telah hadir narasumber dari kelas 10 PM 1, ada Adriana. Ya, mana yang Adriana? Oke, satunya lagi Artita yang di tengah, kemudian yang paling pinggir Alia. Ya, ada Adriana, Artita dan Alia. Gimana kabarnya hari ini, sehat-sehat? Sehat, Pak. Oke, siap berbagi dengan rekan-rekan terkait apa dan bagaimana informatika? Siap. Oke, kita mulai dari Alia dulu nih. Nih, mana Alia nih? Ya, boleh Alia mic-nya. Alia kan mungkin pada suatu saat ketika mungkin kamu ada ya mungkin sedang bincang-bincang dengan teman-teman di kafe atau di mana gitu kan, tentunya ada pertanyaan dari teman-temanmu, kamu sekolah di mana, udah belajar apa, salah satunya kamu jawab belajar informatika juga. Nah, ketika kamu ditanya informatika, apa seharusnya jawab kamu? Apa sih itu informatika? Menurut saya informatika itu tuh ilmu yang mempelajari tentang macam-macam informasi teknologi, terus penggunaan komputer gitu. Menurut saya, informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang komputasional. Jadi kalau dari saya itu informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis data, seperti kita belajar menganalisis data di komputer, pengolahan data yang baik dan benar, seperti itu sih Pak. Pengembangan software bisa jadi, sama analisis data sih Pak. Iya, data dianalisis, dikelola itu agar menjadi apa ini? Sebuah informasi. Nah, kalau gitu apa itu Artita? Bedanya data dan informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah, disusun dan diproses sehingga memiliki arti, makna dan kegunaan. Nah, Itu, Pak. apalagi itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang menggunakan konsep-konsep dasar dalam komputer, Pak. Jadi kita bisa memecahkan masalah, menganalisis data, dan menghasilkan suatu sumber informasi yang memang sudah valid adanya. Alia pernah terlambat datang ke sekolah? Alhamdulillah belum. Belum pernah ya? Ya. Kalau kamu melihat teman-temanmu yang pernah atau bahkan sering terlambat sekolah itu, kalau kamu analisis dari dekomposisi akar masalahnya itu apa saja menurut kamu? Biasanya orang yang telat sekolah itu tuh mungkin bangunnya kurang cepat. Ya, terus ada masalah di pertengah jalanan, mungkin karena motornya ada masalah. Terus macet bisa juga ya. Dari saya sih kebiasaan anak muda sekarang kan itu lebih sering begadang ya Pak. Jadi di saat seharusnya waktu untuk istirahat kita pakai buat tidur, tapi teman-teman yang lain malah pakai untuk bermain HP. Jadi di pagi hari tuh sulit bangun. Terus karena mungkin dari individunya tuh emang mungkin malas sekolah kali ya Pak. Jadi kayak yaudah gak usah, besok aja turunnya gitu sih Pak kalau dari saya. Ya, kalau begitu langkah solutifnya Artita kira-kira apa ini algoritma terbaik agar si anak tersebut tidak pernah lagi untuk terlambat sekolah? Bangunnya Pak, jangan kesiangan. Turunnya lebih pagi. Jangan ini Pak, jangan begadang. Misalnya saya sedang mengendarai nyetir mobil, di depan saya ada ibu-ibu mengendarai motor yang ratingnya sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan, apa sebaiknya saya tetap waspada atau saya otomatis harus agak ke kiri atau bagaimana menurut Alia?
Menurut saya Bapak harus waspada karena biasanya ibu-ibu itu tuh dia ratingnya ke kanan tapi bisa aja dia beloknya ke kiri. Jadi menurut saya Bapak waspada aja sih. Apa yang disarankan oleh Alia, saya harus tetap waspada karena ibu-ibu yang ratingnya ke kanan belum tentu ke kanan, Iya. ke kiri belum tentu kiri. Itu Benar. kalau dari aspek 4 pilar berpikir komputasional itu yang mana kita kira-kira ini? Yang mana? Yang algoritma, yang abstraksi, atau pola, atau yang dekomposisi? Berarti pengenalan pola. Ya, apa Iya. itu bilangan biner? Bilangan biner itu tuh sistem penulisan angka yang hanya menggunakan 2 macam, yaitu 0 dan 1. Sistem ini digunakan sebagai bahasa dasar dalam komputer. Ya, basisnya 16, bilangan apa? Masih ingat? Basisnya 16 hexadesimal. Hexa, ya betul? Hexadesimal. Ya, hexadesimal. Ya, apa itu sebetulnya coding itu? Proses menulis instruksi atau kode untuk membuat program komputer. Hal baru apa menurut Artita yang dipelajari selama belajar informatika? Hal baru yang saya dapatkan membuat tabel. Bisa membuat apa? Ya, bisa membuat tabel. Terus bisa juga membuat gelas. Membuat desain untuk gelas. Ya. Terus apa lagi? Sama membuat surat. Kalau Alia apa nih hal baru yang diperoleh selama belajar informatika? Saya bisa membuat kayak proposal gitu. Terus bisa tahu lebih dalam misalnya syarat-syarat buat surat itu tuh gimana, kayak rata kanan, rata kiri gitu. Terus ya sama kayak Tita bisa mendesain yang lebih rapi lagi. Kalau dari saya tuh di SMP saya dulu tuh ada pelajaran informatika, Pak. Tapi mungkin kurang didalami ya. Jadi pas masuk di SMK itu saya merasa tertinggal gitu, Pak. Tapi untungnya karena Pak Yahya juga yang benar-benar ngejelasin ke kami, ke saya, termasuk saya tuh bisa jadi lebih paham. Oh, jadi kalau kita buat surat itu nggak cuman tinggal ngetik aja, ternyata ada bagian-bagian yang penting kayak header, rata kanan, rata kiri. Dan emang kalau kita mau meratakan tulisan di tengah-tengah itu bukan cuma menggunakan tab, tapi ada yang namanya rata tengah, kayak gitu sih, Pak. Jadi banyak banget yang bisa saya pahami dari semester 1. Juga banyak kan project-project yang udah kita buat juga, mulai dari Lego-Lego kemarin kita nyusun, terus bikin desain buat MOOC, dan kita bikin surat-surat dan proposal. Itu nggak sembarangan sih, Pak, bikinnya. Kalau harapan Ardiana di pertemuan selanjutnya ini mau sesuatu yang baru atau memperdalam yang sudah pernah? Kayaknya kalau buat selanjutnya tuh kita bisa mulai dari yang baru lagi, Sesuatu Pak. yang baru apa? Sesuatu yang baru yang kamu inginkan? Sesuatu yang baru mungkin kita mau mendalamin yang kemarin Pictoblocks itu kali ya, Pak. Iya, Itu kan baru buat sekali ya. Jadi kayaknya pengen lanjutin yang bagian itu. Kalau saya kayaknya sih mau ini Pak, memperdalam yang Ya, data sih kayaknya Pak. Saya belum terlalu ngerti. Kalau saya mau memperdalam ya kayak buat surat, data, terus kayak desain-desain gitu, mungkin saya bisa lebih kreatif lagi nanti ke depannya. Baik, pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan siswa kelas 10 PM1, ada Ardiana, ada Artita, dan ada Alia. Semoga bincang-bincang tadi bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Tetap stay tune di Semakinsa TV Edukasi, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf ya.